Berisma, salam Pers Mahasiswa. Halo Sobat UPJM, kembali lagi bersama kami di UPJM TV. Bersama saya Anastasia Maharani. Pada agenda hari ini yaitu pelaksanaan pelepasan kegiatan mahasiswa KKN PMM reguler periode kedua tahun 2025 Universitas Warmadewa. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 telah terlaksana acara pelaksanaan kegiatan pelepasan mahasiswa KKN PMM reguler yang diselenggarakan oleh Universitas Warmadewa yang berlokasi di lapangan parkir Universitas Warmadewa. Inilah berita selengkapnya. Universitas Warmadewa secara resmi melepas sebanyak 1.848 mahasiswa dalam kegiatan pelepasan mahasiswa KKN PMM reguler periode kedua tahun 2025 yang digelar sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Universitas Warmadewa, Rektor dan Wakil Rektor, para dekan, Kepala Badan Penjamin Mutu, Kepala Badan Perencanaan Unwar, dosen pembimbing lapangan, serta perwakilan dari perangkat desa yaitu Desa Sumerta Kelot dan Kelurahan Sumerta. KKN tahun ini menyusung tema sinergi kesehatan fisik, mental, finansial, dan lingkungan dalam lingkup tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai respon atas berbagai permasalahan global dan lokal di Bali, seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, maraknya pinjaman online, investasi bodong, hingga tingginya angka stunting dan gangguan kesehatan mental di kalangan remaja. Dr. Desa Putu Oki Lestari, M. Biomed, SPPA, selaku Ketua Pelaksanaan KKN PMM reguler periode kedua ini, menyampaikan bahwa pelaksanaan KKN akan berlangsung di 79 desa yang akan tersebar di 16 kecamatan dan 7 kabupaten. Mahasiswa berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah mengikuti rangkaian pembekalan umum maupun tematik. Kegiatan KKN ini berlangsung selama 1,5 bulan, yaitu dari tanggal 21 Juli hingga 25 Agustus 2025. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing di lapangan untuk menciptakan program yang memberdayakan dan berdampak berkelanjutan. Di sisi lain, Prof. Dr. Insinyur I Gede Suranaya, Pandit MT selaku Rektor Universitas Warmadewa yang dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan harapannya agar mahasiswa tetap semangat dalam menjalankan KKN, baik di kota maupun pelosok desa. Ia menekankan bahwa mahasiswa harus mampu menjaga nama baik alma mater, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, serta menyelesaikan program kerja secara terfokus agar hasilnya benar-benar berdampak positif bagi semua. Sementara itu, Prof. Dr. DRS Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, MSI, selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Provinsi Bali, dalam sambutannya menegaskan bahwa KKN merupakan proses dari pembelajaran yang diakui sebagai satu mata kuliah tersendiri dengan bobot 3 SKS, sehingga harus dipandang sebagai kuliah di lapangan. Ia mengingatkan pentingnya kekompakan kelompok, menghargai perbedaan karakter, serta membangun kolaborasi positif dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan perangkat desa. Baik, selamat pagi. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana KKN PMM periode 2 tahun 2025 ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Oki ya. Desa Putu Oki Lestari nama lengkap saya. Baik Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan KKN ini. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dari pelaksanaan KKN PMM reguler ini dan bagaimana harapan Ibu terhadap mahasiswa yang mengikuti program ini? Ya, jadi pelaksanaan KKN PMM ini merupakan kuliah kerja nyata pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, di mana program ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana mahasiswa nantinya akan berfokus pada program-programnya di masyarakat untuk menyelesaikan, membantu permasalahan di masyarakat yang tentunya nantinya akan berkolaborasi dengan dosen pembimbingnya di lapangan. Baik. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana proses seleksi dan persiapan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan dan apa saja bekal yang diberikan kepada mereka untuk menjalankan KKN dengan efektif? Baik. Jadi proses seleksinya seperti KKN lainnya, yaitu mahasiswa sudah menyelesaikan 90 SKS dalam pembelajarannya.
eh, diharapkan dengan tercapainya 90 SKS, mahasiswa sudah mampu memiliki keilmuan yang cukup untuk nantinya diterjunkan ke masyarakat. Kemudian proses pembekalan diberikan ya, karena kali ini kita mengusung adanya tema kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, kemudian finansial, lingkungan. Kemudian adik-adik mahasiswa ini diberikan pembekalan ya, pembekalan baik secara umum diberikan terkait dengan etika ber-KKN, bagaimana adik-adik mahasiswa membuat program, kemudian juga diberikan pembekalan khusus yang untuk mensupport tema KKN kali ini, yaitu di bidang kesehatan, baik fisik maupun mental, kemudian pembekalan dari OJK atau yang kemarin diwakili oleh PWR 2 ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, kemudian juga permasalahan lingkungan seperti sampah yang memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme koordinasi antara kampus, dosen pembimbing, dan pihak desa atau kelurahan yang akan menjalani lokasi di KKN? Baik. Ya, sebelum pelaksanaan KKN tentunya kita melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk desa-desa yang ditetapkan sebagai tempat KKN tersebut. Survei pendahuluan kita lakukan untuk memastikan bahwa lokasi KKN itu memang mengizinkan mahasiswa untuk melakukan KKN di tempatnya dan juga memastikan aman ya, ketersediaan air dan posko sebagainya. Survei awal dilakukan oleh DPPM. Untuk kali ini kita memperluas KKN ke wilayah Kelungkung dan Singaraja ya. Ya, berharap nantinya seluruh mahasiswa KKN ini bisa hadir di seluruh wilayah kabupaten yang ada di Bali. Untuk ke depan mungkin akan diperluas ke daerah Jemberani. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa rencana tindak lanjut setelah KKN PMM reguler ini selesai dan bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan program? Baik. Jadi kita berharap pelaksanaan KKN ini sesuai dengan tujuan dan harapan yang sudah ditentukan. Jadi sejumlah monitoring evaluasi dilakukan. Pertama, kita melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan untuk memastikan bahwa adik-adik mahasiswa sudah melakukan program yang benar, dan ini tentunya interaksi antara mahasiswa dan dosen pembimbing itu dalam bentuk laporan atau diskusi ya. Nanti mahasiswa akan mengupload laporan mingguannya yang nantinya akan ditanggapi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Nah, kemudian kita juga dari DPPM akan melakukan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melakukan sampling di beberapa tempat, tapi tidak semuanya ya, untuk memastikan bahwa program KKN ini berlangsung dengan baik dan harapannya program KKN ini bisa berdampak ya, memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Kiranata dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai koordinator desa di KKN PMM di Desa Siman Telang. Oke Kak, di sini kita mau nanya-nanya sedikit ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak rasakan sebagai mahasiswa yang mengikuti KKN dan bagaimana program ini membantu Kakak dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan? Kalau dari saya sendiri sangat senang ya dengan adanya program ini, yang dimana program ini dapat membantu mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan dapat membangun tim dan kerjasama yang baik. Pertanyaan yang kedua, sebagai peserta KKN sekaligus menjadi koordinator desa berdasarkan pengalaman Kakak, apa yang tantangan terbesar yang Kakak hadapi dalam mengkoordinasi kegiatan KKN di lokasi Kakak? Untuk tantangan terbesar sebagai koordinator desa sih sejauh ini masih aman saja sih. Cuman palingan ya gimana ya, membentuk tim kerja sama tim yang baik, tantangan yang paling berat sih, mengingat apa ya, setiap anggota tim KKN terdiri dari beberapa fakultas. Ini itu saja sih. Terima kasih Kak. Ya. Dengan pelaksanaan KKN ini, Universitas Warmadewa berharap mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kemajuan desa secara fisik, mental, ekonomi, maupun lingkungan secara berkelanjutan. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Anastasia Mahrani, pamit undur diri dan terima kasih.